Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas penalaran logis. Oke, kenapa saya bahas ini? Karena sebentar lagi ini ada UTBK ya, ada Sirdos ya. Jadi penalaran logis ini salah satu yang diujikan di UTBK ya dan Sirdos ya, ataupun CPNS. Ya. Tapi CPNS ini kan udah lewat. Tapi gak apa-apa. Kali aja tahun depan ada lagi. Oke, kita langsung saja. Jadi untuk membasmi masalah penerapan logis kita cukup butuh tiga senjata ini ya. Oke. Jadi ada yang namanya modus ponen, modus tolen, sama silogisme. Oke. Apa itu modus ponen? Jadi kalau kita punya pernyataan P maka Q, oke, terus pernyataan kedua itu P, maka bisa dipastikan kesimpulannya Q ya. Terus modus tolen itu jika kita punya pernyataan P maka Q, terus pernyataan kedua bukan Q, maka bisa dipastikan kesimpulannya bukan P. Terus yang ketiga ya, silogisme. Pertama kita punya P maka Q, yang kedua kita punya Q maka R, maka bisa kita simpulkan bahwa P maka R ya. Oke, jadi mudah, cukup tiga senjata ini saja sudah ampuh ya membasmi masalah penalaran logis. Oke, selain tiga ini ada sedikit tambahan juga untuk mengkonversi bahasanya soal ya. Oke, jadi ada tambahan di sini. Ada tambahan. Yang pertama apa? Biasanya di soal itu ada kata semua, ya. Ada, ya. Beberapa, ya. Sebagian. Jadi maksudnya 4 kata ini keluar ya. Jadi apa hubungannya? Hubungannya adalah lingkaran dari semua. Ya. Itu adalah bisa ada, bisa beberapa, dan bisa juga sebagian. Yang kedua ada yang namanya kontraposisi. Kontraposisi apa itu? Yaitu pernyataan P maka Q itu sama artinya atau nilai kebenarannya sama dengan kalau bukan Q maka bukan P ya. Artinya di silogisme nanti ya, bisa jadi kesimpulannya bukan P maka R ya, tetapi kesimpulannya apa? Bisa jadi apa? Bukan R maka bukan P ya. Karena adanya kontraposisi ini ya. Oke. Ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, kalau ada bahasa A dan B, oke, maka jika salah satu salah, maka pernyataan itu salah ya. Oke. Yang keempat, kalau ada pernyataan A atau B, oke, jika salah satu benar ya, oke, salah satu benar ya, maka pernyataan itu benar ya. Oke, jadi dengan tiga ini penarikan kesimpulan ini persempatan tambahan ini kita bisa ya menyelesaikan masalah penerapan logis. Oke, kita langsung aja pada soalnya. Oke, perhatikan di sini ada semua penipu pandai bicara dan ramah. Oke, jadi penipunya saya tuliskan P ya, berarti pandai dan ramah itu Q-nya ya. Oke. Berarti saya punya apa? P maka Q ya. Jika penipu ya, maka pandai bicara dan ramah ya. Terus di sini apa? Tuan M tidak ramah. Oke.
tetapi pandai bicara. Oke, lihat. Tuan M ini memenuhi pandai bicaranya doang ya, tetapi tidak ramah. Artinya dua ini kan dan ya. Salah satunya tidak terpenuhi, maka kata kaidah yang ketiga pasti ini salah ya. Artinya ini apa? Bukan Q kan. Maka dari sini pasti kesimpulannya adalah bukan P. Jadi yang di opsinya mengatakan Tuan M penipu pasti salah ya. Jadi A salah, B salah, C salah. Ini sekarang tinggal apa? D sama E ya. Kita lihat D ya. Tuan M bukan seorang penipu ya. Oke. Meskipun pandai bicara. Oke, di sini ada meskipun pandai bicara. Oke, itu kan sebenarnya penekanan dari ini ya. Nah, Tuan M tidak ramah, tetapi pandai bicara. Berarti Tuan M itu pandai bicara ya. Berarti ini cuma penekanan doang. Berarti benar. Jawabannya yang D. Oke, gampang ya. Oke, next kita lanjutkan. Oke, bila naik kereta api, naik kereta api kita tuliskan ini P-nya ya. Harus membayar ya, membayar kontan atau tiket abonemen. Oke, berarti ini Q-nya ya. Berarti kita punya P maka Q. Badu naik kereta api. Oke, berarti ini pasti P ya. Oke. Nah, maka kesimpulannya pasti Q ya. Oke, Badu naik kereta api padahal tidak membayar. Oke, Badu itu tidak membayar ya. Oke, tidak membayar. Oke, ini atau ya, berarti agar ini benar kan cukup salah satunya benar. Oke. Karena Badu naik kereta api ya, dan tidak membayar kontan, pasti dia membayar tiket abonemen ya, pakai tiket abonemen. Oke, kita cari yang jawabannya itu ya. Yang ini Badu tidak membayar, wah apa-apaan ini ya. Yang B Badu membayar kontan. Oh, di sini dia bilang dia bayar tidak kontan, oke. Dan C Badu membayar dengan tiket abonemen. Oke, ini yang kita cari ya. Oke, udah kan? Oke, next. Di sini apa? Bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Oke. Bahan yang lebih baik, tahan lama dan lebih mahal. Oke. Seperti ini ya. Oke. Kalau lebih baik, oke, lebih baiknya itu P ya. Lebih tahan lama ya. Lebih tahan lama dan lebih mahal itu Q-nya ya. Oke. Nah, ini pernyataan yang lebih umum kan ini ya. Berarti kita punya apa? P maka Q ya. Nah, ini kan yang lebih khusus kan. Yang lebih khusus kita taruh bawahnya kan itu. Oke. Di sini katun lebih baik. Oke, berarti apa? Berarti P ya. Oke. Berarti kesimpulannya pasti Q ya. Pasti katun itu lebih apa? Main ke Q kan itu. Di katun lebih tahan lama dan lebih mahal. Cari aja yang itu ya. Katun lebih ini. Oke. Tetapi di sini bahasanya nilon semua ya. Oke, berarti pakai apa? Pakai yang ini ya. Nah, dibalik ya. Oke, kontraposisinya ya. Kita cek berarti harusnya apa? Nilon tidak lebih baik, tidak lebih tahan lama ya. Kita cari yang itu ya. Oke, yang A nilon lebih tahan lama jelas salah ya. Harusnya tidak kan. Nah, yang ini bahan nilon tidak lebih tahan lama tetapi lebih mahal. Oke, yang kedua ini salah. Oke, karena ada lebih tahan lebih mahal ya. Oke. Yang ketiga, nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal. Oke, berarti ini yang benar ya. Oke, berarti jawabannya yang C. Oke, mudah ya. Oke, next ya, kita punya nomor 4. Sayur lodeh lebih bergizi daripada sayur tumis. Oke, berarti ini yang khusus ya. Yang umum berarti yang ini ya. Lebih bergizi ya, ini P-nya berarti itu lebih enak ya dan lebih mahal harganya. Berarti ini Q-nya ya. Ini Q-nya. Kita punya P maka Q ya. Di sini P ya, sayur lodeh lebih mahal. Oke. P ya, sayur lodeh lebih mahal ya. Maka kesimpulannya pasti sayur lodeh itu ke Q ya. Sayur lodeh lebih enak dan lebih mahal ya. Oke. Ternyata ini nggak ada juga sayur lodeh di bahasa pertama. Pasti ini dibalik lagi ya. Berarti sayur tumis harus apa? Lebih ini ya. Tidak lebih enak dan tidak lebih mahal kan ya. Nah, cari yang itu ya. Ternyata yang pertama tertulis lebih enak sih salah.
sayur tumis tidak lebih enak, oke. Dan lebih mahal lagi, ini salah ya, lebih mahal. Yang C, sayur tumis tidak lebih enak dan tidak lebih mahal. Oke, berarti ini yang benar. Oke, berarti jawabannya yang C ya. Oke, next ya. Di sebuah keluarga ya, uh, ayah selalu bergantung dengan ibu. Oke, berarti ayahnya yang P ya. Ini P ya, ibunya yang Q kan gitu ya. Berarti jika ayah pergi ya, maka ibu pergi kan gitu ya. Nah, sekarang ibu pergi selalu dengan ibu selalu bergantung dengan adik ya. Jadi artinya apa? Jika ibu pergi, maka adik pergi ya. Oke, adiknya R berarti ya. Ini R ya. Berarti ini pasti kesimpulannya apa? P maka R ya, silogisme ya. Atau kalau nanti ini nggak ada, pasti apa? Bukan R, maka bukan P kan itu. Oke, mari kita cek ya. Di sini jika ayah tidak bepergian berarti ayah itu P, berarti tidak, ini berarti lingkaran P ya. Maka adik kepergian ya. Maka R ya. Nggak cocok ya. Oke. Yang kedua apa? Jika ibu bepergian, ibu itu Q ya. Maka ayah tidak bepergian ya. Apalagi ini ya. Nggak cocok sama sekali sama ini. Yang ketiga, jika adik tidak bepergian berarti lingkaran R ya. Maka ayah tidak bepergian berarti lingkaran P. Nah, dan itu cocok ya sama ini. Artinya jawabannya yang C. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti di bawah ini kita masih punya soal lagi ya, oke. Silakan nanti dikerjakan. Nanti saya akan post ini di deskripsi. Silakan nanti di download ya di linknya. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Pak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.